Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Imam Fikri Haikal. Saya dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di semester 4, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya saat ini menetap di Kota Malang. Asal saya dari Bali, karena saya sedang melakukan pendidikan di Kota Malang. Dan dengan kondisi yang tidak memungkinkan ini, saya tidak bisa untuk kembali ke Pulau Bali, tempat saya dilahirkan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Di sini ada beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama, Kampus Merdeka. Latar belakang saya bergabung dalam relawan mengajar ini, sasaran siswa saya, lalu ulasan materi yang saya berikan kepada siswa saya, ulasan metode yang saya ajarkan kepada siswa saya, serta kondisi siswa saya sebelum saya mengajar dan sesudah saya mengajar. Yang pertama di sini Kampus Merdeka. Baik, dengan saya jurusan Manajemen Pendidikan Islam, saya akan melihat dari pandangan dari jurusan saya tersendiri. Sebelumnya, saya melihat Mas Menteri Nadiem Makarim menginginkan bahwasannya Kampus Merdeka ini menjadikan sebuah solusi bagi mahasiswa. Dia pernah memberikan sebuah analogi di dalam salah satu YouTuber. Dia menganalogikan bahwasannya mahasiswa langsung disuruh berenang di dalam samudra, tanpa dia mengetahui metode cara berenangnya bagaimana, dan dia hanya mengetahui metode berenang itu dari SMA, dia tidak bakal bisa melewati samudera tersebut. Namun dia akan bisa melewati samudera itu jika dia mencari pembelajaran materi di semua orang yang entah itu atlet renang, entah itu perenang handal, entah itu di angkatan laut yang pandai dalam berenang. Jika seseorang belajar dari semua orang tersebut, memiliki kesempatan besar dia bisa selamat, dia bisa berenang melalui samudera tersebut. Itu analogi yang diberikan oleh Mas Nadiem. Mengapa analogi tersebut diberikan? Di sana memiliki latar belakang yang sangat khas, dikarenakan seorang mahasiswa tidak seharusnya belajar di satu sektor saja. Misalkan seperti tadi, belajar renang di pendidikan saja, SMP, SMA, yang tentunya ada di pembelajaran olahraga. Namun dia belum mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya. Oleh karena itulah, mahasiswa itu harus belajar di banyak orang, di banyak perguruan tinggi, di banyak event-event, komunitas, organisasi, supaya apa? Memiliki pengalamannya lebih, sehingga mampu memiliki rating yang bagus, mampu memiliki tingkat kematangan yang tinggi untuk siap terjun ke masyarakat. Kampus Merdeka ini menginginkan mahasiswanya itu supaya lebih dinamis lebih ke depannya, agar tidak stagnan di satu prodi yang dijalaninya. Kampus Merdeka juga memberikan kebebasan kepada mahasiswanya supaya bisa menempuh 3 semester di luar jurusannya, 2 semester di kampus lain, 1 semester di fakultas yang berbeda. Hal ini memberikan peluang terhadap mahasiswa untuk memiliki pengalaman yang lebih banyak dari luar jurusannya. Sehingga saya bisa menyimpulkan bahwasanya Kampus Merdeka ini tersedia bagi mahasiswa yang ingin dirinya lebih kreatif ke depannya, inovatif ke depannya, dan lebih dinamis ke depannya. Selanjutnya yang kedua, latar belakang saya bergabung dalam relawan mengajar ini. Alasan saya bergabung di relawan mengajar ini ada 3 alasan yang mendasar. Yang pertama, dikarenakan melihat kondisi pendidikan yang saat ini. Kita tahu kondisi pendidikan saat ini di masa pandemi ini, jangankan kuliah, SD, SMP, SMA,
Mereka masih terlihai-lihai dalam berpendidikan, dalam belajar. Bahkan anak kuliah pun lebih terlihai-lihai, lebih banyak rebahan daripada belajarnya. Saya menginginkan bahwasanya jika saya menjadi relawan mengajar, saya ingin membantu orang tersebut lebih berkembang. Tidak memiliki pemikiran yang seperti itu, bahwasanya walaupun di masa pandemi ini pendidikan masih dapat diprioritaskan. Yang kedua, sesuai moto dari kampus saya, yakni Ulul Albab. Saya menginginkan jiwa-jiwa Ulul Albab berada dalam diri saya, dalam bentuk pengabdian masyarakat saya untuk bisa bermanfaat di masyarakat melalui mengajar dengan cara sukarelawan, supaya orang yang saya ajar itu mampu mempraktekkan ilmu yang saya berikan sehingga bisa bermanfaat ke depannya. Itulah yang diajarkan di dalam kampus saya, supaya dalam diri ini memiliki jiwa-jiwa ulul albab yang mampu mengembangkan potensi-potensi masyarakat kita lebih baik ke depannya. Anak yang tidak sekolah, putus sekolah, itu dirangkul kembali, diajarkan melalui kreativitas, melalui materi yang dimiliki, supaya mereka lebih mengetahui, lebih pintar daripada sebelumnya. Yang ketiga, alasan saya bergabung dalam relawan mengajar ini, bahwasanya saya ingin ilmu yang saya berikan, ilmu yang saya mempunyai ini dimiliki oleh orang lain juga. Mengapa demikian? Karena saya melihat banyak, jangankan anak SMA, SMP, SD, teman-teman saya seperguruan saja, sejurusan saja, masih banyak ilmu yang harus saya berikan kepadanya, dan masih banyak ilmu yang harus saya belajar darinya. Begitu pula kepada anak SMA, SMP, dan SD. Oleh karena itu saya menginginkan ilmu yang saya berikan kepadanya bermanfaat dan bisa dipraktekkan sehingga mampu digunakan di masyarakat. Itulah latar belakang saya bergabung di relawan mengajar ini. Yang ketiga adalah sasaran siswa saya. Sasaran siswa yang saya ajar itu bermacam-macam, tetapi saya memprioritaskan kepada siswa SD dan teman sejurusan saya. Mengapa demikian? Siswa SMP sudah mampu memegang gadget di usianya saat ini. Terlebih lagi siswa SMA, dia lebih lihai lagi dalam memegang gadget. Akan tetapi anak SD belum tentu terlihai dan masih dalam bimbingan untuk menggunakan gadget lebih baik. Lalu bagaimana dengan anak kuliah, teman sejurusan saya, teman seperguruan saya? Dia bahkan lebih lihai daripada anak SMA. Memang betul, namun ada beberapa hal yang harus saya cross check di dalam teman saya, sehingga saya ingin mengajarkan kepada mereka betapa ilmu yang saya miliki ini semoga bermanfaat bagi mereka. Nah, itu mengenai siswa SD. Nah, di siswa SD itu saya melihat bahwasannya siswa SD itu belum mampu mengendalikan gadget dengan baik. Lebih memanfaatkan gadget itu untuk menggunakan game tanpa belajar. Terlebih tidak adanya pengawasan yang intensif oleh orang tua, sehingga saya ingin memberikan sebuah wawasan yang mudah dipahami oleh siswa SD supaya mampu memanfaatkan gadget tersebut. Oleh karena itulah sasaran saya salah satunya adalah siswa SD. Itu sasaran saya, alasan saya menyasarkan kepada siswa SD. Yang kedua adalah teman sebaya saya, sejurusan saya dan seperguruan saya. Mengapa demikian? Karena saya masih banyak melihat teman-teman saya dalam mengontrol sebuah kebijakan yang di dalam organisasi, bahkan membuat sebuah perencanaan di dalam kehidupannya, serta membuat perencanaan pembelajaran di dalam kehidupannya untuk kedepannya. Itu masih, bagi saya itu masih kurang tepat dan dirasakan oleh teman saya sendiri.
Oleh karena itulah saya memberikan sasaran yang kedua itu kepada teman saya, supaya dirinya mampu mengendalikan organisasi itu lebih baik ke depannya. Yang kedua, mampu merencanakan kehidupan yang lebih baik, serta mampu merencanakan pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Apa yang harus dilakukannya itu supaya diketahuinya, itulah yang saya ajarkan kepadanya. Itulah alasan saya memilih siswa SD serta teman seperguruan, sejurusan, dan teman sebaya saya. Selanjutnya di sini adalah ulasan metode. Nah, di sini metode yang saya gunakan itu tentunya berbeda antara anak kuliah dengan siswa SD, karena dilihat dari psikologinya, emosionalnya pastilah berbeda. Oleh karena itu, saya menggunakan dua metode di sini. Yang pertama untuk siswa SD, metode yang saya gunakan itu adalah mengajari dengan cara bermain. Saya lebih menekankan kepada permainan, tetapi memiliki edukasi yang baik terhadap siswa tersebut, di mana saya melihat dan saya mempelajari juga mengenai emosional dari setiap tingkatan tahunan, dari seorang anak, remaja, dari seorang anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Saya mengetahui emosional tersebut dan ciri-cirinya. Oleh karena itulah saya menggunakan metode pembelajaran bagi siswa SD ini adalah dengan cara permainan tetapi memiliki edukasi. Nah, saya biasanya yang saya ajarkan kepada siswa SD itu adalah mengajaknya bermain tebak-tebakan. Biasanya bermain tebak-tebakan itu saya menggunakan materi tentang matematika, materi tentang IPA, dan materi tentang IPS. Yang mana tebak-tebakannya itu tidak begitu rumit, cuman memiliki edukasi yang sangat bermanfaat bagi siswa SD. Salah satunya tebak-tebakan atau tebak-tebakan antara 2 tambah 2 sama dengan berapa. Nah, di sana saya ingin melihat seberapa antusias mereka dalam mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan. Itu bagi siswa SD kelas 1 dan kelas 2. Namun untuk siswa kelas 4, 5, 6 saya memberikan perkalian dan pembagian, serta juga dalam pemfaktoran. Di luar sisi itu, saya juga mengajarkan bagaimana cara melakukan kreativitas di luar, di benda yang ada di sekitarnya. Contohnya, saya memberikan edukasi dan wawasan bagaimana caranya seorang siswa itu mampu memanfaatkan benda-benda di sekitarnya supaya bisa lebih kreatif lagi. Contoh, botol gelas aqua itu dijadikan pot, lalu ditumbuhi tumbuh-tumbuhan seperti benih cabai, benih tomat, yang dirawatnya dan lebih bermanfaat daripada dijadikan sampah limbah yang akan mempengaruhi kerusakan lingkungan di sekitarnya. Itulah yang saya menggunakan metode pembelajaran terhadap siswa SD. Selanjutnya terhadap teman sebaya saya lebih menekankan kepada metode penganalogian atau persamaan terhadap teman saya supaya lebih memahaminya. Saya sering melakukan metode analogi ini kepada teman saya karena saya merasa teman saya itu lebih mudah memahaminya. Seperti halnya menyamakan antara cara untuk lebih hidup yang lebih baik lagi, atau berjuang supaya kalian itu harus berjuang dalam hidup ini. Nah, contohnya saya menganalogikan seperti sebuah pensil yang saya analogikan kepada teman saya. Kita lihat sebuah pensil, walaupun digerut terus-terusan, patah berkali-kali, akan tetapi jika dipegang oleh orang yang tepat, memberikan hasil yang sangat memuaskan. Nah, pensil inilah bagikan kehidupan. Saya katakan seperti itu kepada teman saya. Mengalami gerutan karena sering digerut, mengalami pergolakan dalam hidupnya, itulah namanya kehidupan. Pergolakan, kadang itu pergolakan itu dari teman, keluarga, dosen, atau pacar. Itu biasa dalam kehidupan.
Namun jika bisa mengendalikan, namun jika bisa mengendalikan itu akan bisa lebih baik. Selanjutnya, jika dalam menulis tiba-tiba pensil itu patah, nah itulah kehidupan. Patah itu dilambangkan sebuah cobaan. Pensil ketika menggambar atau melukis tiba-tiba patah, itu cobaan. Kita harus kuat supaya kita mampu menghasilkan yang bagus ke depannya. Kita harus kuat walaupun kita ditimpa cobaan, tapi masih ada sisa kehidupan di selanjutnya. Itulah pensil. Sehingga jika dikendalikan dengan orang tepat, dikendalikan dan menerima kesabaran, menghasilkanlah sebuah lukisan, sebuah gambar yang sangat indah. Seperti itulah kehidupan. Saya katakan seperti itu kepada teman saya. Syukur alhamdulillah, ternyata teman saya dalam menata kehidupan, dalam menata perencanaan pembelajarannya lebih baik ke depannya dan tidak mengalami pesimis dalam kehidupannya. Bahkan sekarang teman saya sangat optimis bisa menjadi lebih baik ke depannya. Lalu di sini yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah kondisi sebelum dan sesudah. Kondisi sebelum saya mengajar dan sesudah saya mengajar. Sepertinya saya sudah ceritakan dari di saat materi tentang ulasan materi dan ulasan metode itu. Saya sudah jelaskan secara sedikit di sana. Bahwasanya kondisi sebelum mengajar itu bahwasanya siswa SD, terus teman seperguruan dan sejurusan saya itu, yang pertama siswa SD ini dia siswa SD ini masih mengalami kesusahan, terutama siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3 dalam penjumlahan pengurangan. Nah, di sini saya melakukan pembelajaran dengan sabar, dengan metode yang seperti saya katakan sebelumnya, dengan cara melakukan permainan. Dan alhamdulillah sekarang siswa kelas 1 dan kelas 2 serta kelas 3 yang saya ajar itu mampu melakukan penghitungan dalam penjumlahan, pengurangan, bahkan perkalian dan pembagian pun sekarang sudah bisa sedikit-sedikit. Yang awalnya tidak bisa dalam perkalian, pembagian, bahkan penjumlahan dan pengurangan pun itu masih buruk, alhamdulillah sekarang semakin bagus. Namun bagi siswa kelas 4, kelas 5, kelas 6, saya mengajarkan bagaimana cara supaya mudah mengingat dalam belajar. Dengan cara bermain juga. Yang awalnya siswa kelas 4, 5, 6 ini susah dalam mengingat sebuah materi, saya beritahu kepada mereka, coba adik-adik yang sudah bisa mengetahui materi ini, coba ajarkan ke temannya. Dengan cara itu saya yakin kalian akan lebih mengingat lagi kembali materinya. Dan syukur alhamdulillah ternyata metode saya itu sangat efektif. Bahwasanya saya mengetahui hal tersebut. Cara mengingat dengan lebih baik itu adalah kita memiliki ilmu, kita praktekkan kepada teman kita sendiri. Dan itulah yang saya praktekkan kepada siswa kelas 4, 5, 6 SD ini. Dan syukurnya sekarang dia lebih mampu mengingat materi yang dia pelajarinya. Selanjutnya kondisi teman saya sebelum dan sesudah saya mengajar, seperti yang saya katakan tadi dalam penganalogian sebuah pensil tersebut. Teman saya sebelumnya tidak pernah mampu mengendalikan sebuah organisasi yang lebih baik. Dalam merencanakan kehidupannya itu masih buruk tanpa mempertimbangkan POAC, Planning, Organization, Controlling, dan Actually. Lalu dia salah-salah membuat perencanaan. Begitu juga dalam perencanaan pembelajaran tanpa menghiraukan POAC, bahkan SWOT pun, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats, yang seharusnya dia gunakan untuk merencanakan kehidupannya untuk kedepannya, serta merencanakan pembelajaran itu. Seharusnya itulah yang harus diperhatikan, POAC dan SWOT, serta memberikan sebuah penganalogian atau persamaan supaya mampu memahaminya. Setelah saya memberikan sebuah pemateri tentang POAC, SWOT, dan penganalogian selama 2 bulan ini saya mengajar, syukur alhamdulillah teman saya bisa menggunakan metode POAC, SWOT, dan dalam penganalogian saya ajarkan itu dirinya sudah mampu merencanakan lebih baik.
bagaimana dalam merencanakan, bagaimana dalam mengorganisir, bagaimana dalam bertindak, dan bagaimana dalam cara mengevaluasi, serta bagaimana cara mengetahui kekuatannya, peluangnya, kelemahannya, serta ancaman-ancaman dalam kehidupannya sudah bisa dipelajarinya, mampu melihat ke depannya itu sehingga dirinya mampu menata kehidupan lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian dari apa yang saya utarakan dalam relawan mengajar ini. Kurang lebihnya mohon maaf, tetapi sebelum video ini saya tutup, mungkin saya akan perlihatkan beberapa foto-foto atau bukti-bukti atau kenangan-kenangan saat saya mengajar kepada siswa SD serta kepada teman-teman sebaya saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.